Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aziz dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kelayakan bisnis usaha wafel Uhuy. Yang pertama, bab pertama yaitu identitas perusahaan. Di sini ada logo perusahaannya, nama usahanya Wafel Uhuy, jenis usaha yaitu jajanan atau kuliner, kegiatan usaha yaitu kami memproduksi wafel original, wafel topping dengan es krim, dan wafel aneka topping. Alamatnya di Jalan Syekh Kuro, Kampung Lamaran, depan Alfamart, Karawang Timur, Karawang. Alamat email jajananwafeluhuy@email.com. Jam operasional yaitu dari kita setiap hari dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nomor telepon 0813 8629 1479. Visi dari jajanan wafel ini yaitu menjadikan jajanan wafel yang mempunyai ciri khas tersendiri dan menaikkan derajat jajanan wafel lebih luas lagi di Nusantara. Misinya, satu, memberikan pelayanan yang ramah, senyum, dan hangat. Yang kedua, menjadikan jajanan wafel yang hits di semua kalangan, muda maupun anak-anak. Yang ketiga, memberikan wafel alami dan natural tanpa adanya bahan pengawet. Yang keempat, membangun dan mengembangkan diri anak muda agar bersemangat untuk berwirausaha. Bab 2-nya kajian legalitas bisnis, jenis perusahaannya jajanan atau kuliner, izin usahanya. 1. Retribusi jualan. 2. Surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan (SIUP). Yang keempat, izin BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kelima, standar nasional Indonesia (SNI). Yang keenam, ada sertifikat halalnya. Modal dasar dari usaha wafel ini sebesar 8.472.000 dan modal disetornya sebesar 6.645.000. Kapasitas usahanya usaha lokal. Bab 3-nya kajian aspek pasar dan pemasaran. Luas pasar jajanan wafel yang berada di Jalan Syekh Kuro ini mencakup Karawang Timur dan Karawang Kota saja. Meramal permintaan dan penawaran. Dari hasil yang riset kami lakukan di awal 2020 ini, permintaan atas penawaran wafel Uhuy cukup memuaskan dan stabil. Persaingan antar produsen di bidang kuliner ini memang sangat ketat atau sangat sengit, tapi saya rasa di Karawang ini masih belum banyak yang menjual jajanan wafel. Jadi saya masih banyak peluang untuk membuat produk wafel dengan ciri khas tersendiri dan memperkenalkannya ke konsumen. Siklus hidup produk. Dalam siklus hidup produk ada beberapa tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, dan tahap kedewasaan. Aspek pemasarannya, yang pertama segmenting kami ini yang kami tuju di sini adalah dari kalangan remaja sampai tua. Yang kedua, target yang kami tuju yaitu para karyawan atau karyawati PT, karena usaha wafel ini berada di kawasan antarjemput. Para karyawan atau karyawati tersebut merupakan PT yang berada di kawasan industri Karawang. Positioning usaha kami ialah agar para konsumen kami dapat membedakan jajanan wafel kami dengan para pesaing. Selanjutnya, bab 4, kajian aspek teknis dan produksi. Cakupan produk atau operasi. Sasaran pasar. Sasaran dari usaha kami ini mencakup kota Karawang Timur dan Karawang saja, dan semoga akan berkembang di berbagai kota di Jawa Barat. Jumlah produksi dari usaha wafel ini, kita memproduksi untuk adonan wafelnya itu sendiri sekitar 10 liter adonan. Untuk topping wafelnya itu seperti es krim, madu, buah-buahan, kita membeli setiap hari agar tetap segar.
kebutuhan teknisnya, analisis lokasi. Peralatan produksinya yaitu kita seperti alat panggangan wafel, adonan, mixer. Bahan baku utamanya yaitu tepung terigu, tepung maizena, dan lainnya. Bahan baku pendukungnya seperti topping, buah-buahan, es krim. Penyediaan bahan bakunya kita sendiri dari pasar swalayan terdekat. Proses produksinya yaitu tahap awal kita perlukan telur, gula pasir, dan ragi, dan masukkan ke dalam mixer. Kemudian mixer tepung dan gula tersebut sampai mengembang. Kemudian masukkan telur terigu, tepung maizena, baking powder, dan susu bubuk dan garam ke dalam adonan tadi dan campurkan hingga merata selama 2 menit. Setelah itu kita cairkan margarin dan masukkan kembali ke adonan. Tahap selanjutnya adalah proses fermentasi. Setelah adonan jadi adonan biar mengembang. Kita tunggu mengembang dulu. Sudah. Kebutuhan tenaga kerja kami di sini terlalu ketat. Kami menilai dari kemampuan seseorang dan bekerja rajin dan jujur dan amanah. Selanjutnya ada kajian aspek finansial. Biaya tetapnya yaitu dari gerobak, meja, kursi, mixer, panggangan, sendok, piring, gelas ukur, pisau, foam adonan, styrofoam kemasan. Harga satuannya gerobak dengan harga 5 juta, meja dengan harga 250.000. Kita membutuhkan 2 unit, jadi sebesar 500.000. Kursi kita membutuhkan 4 unit sebesar 50.000, jadi 200.000. Mixer kita membutuhkan 1 unit 500.000. Panggangan 1 unit 1.500.000. Sendok kita membutuhkan 12 unit sebesar 2.000-an satuannya, jadi 24.000. Piring dengan 12 unit harga satuannya 5.000, jadi 160.000. Gelas ukur 1 unit harga jadi 10.000. Pisau 20.000. Foam adonan 20.000. Styrofoam kemasan kita membeli 100 unit harga satuannya 200, jadi 20.000. Jadi total biaya tetap sebesar 7.954.000. Dan biaya operasional yaitu kita tepung terigu sebesar kita membutuhkan 5 kilo dengan harga 1 kilonya 10.000, jadi 50.000. Tepung maizena kita membutuhkan 5 kilo harga 1 kilonya 17.000, totalnya 85.000. Telur kita membutuhkan 1 kilo 25.000. Gula pasir kita 1 kilo 15.000. Margarin 1 buah 5.000. Mentega 1 buah 10.000. Susu bubuk 1 kilo dengan 20.000. Susu cair 2 liter 19.000. Baking powder 1 buah 7.000. Garam 1,5 kilo 2.000. Es krim kita membeli es krim ke supplier sebesar 1 cup dengan harga 130.000. Buah-buahan seperti stroberi dan pisang kita membutuhkan 3 kilo 25.000, jadi 75.000. Totalnya 518.000. Biaya variabelnya gaji karyawan untuk 2 orang 1 juta, jadi 2 juta. Listrik 1 bulannya 100.000, jadi 2.100.000. Analisis pendapatannya, pendapatan perkiraan pendapatan sehari yaitu 100 dikali 13.000 sama dengan 1.300.000
perkiraan laba bruto sebulan 30 dikali 1.300.000 yaitu 39 juta. Perkiraan laba bruto setahun 12 dikali 39 juta yaitu sebesar 486 juta. Biaya operasionalnya total biaya sebesar 518.000 dikali 30 sama dengan sebesar 15.450 juta. Perkiraan pendapatan bersih, pendapatan kotornya sebesar tadi 39 juta. Biaya operasionalnya sebesar 15.450. Biaya variabelnya sebesar 2.100.000. Jadi laba bersih per bulannya yaitu 21.450. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah dalam menjalankan usaha kita harus memikirkan pertama dari aspek finansial yaitu utamanya. Lalu kita memikirkan bagaimana usaha kita akan dijalankan agar mendapat laba semaksimal mungkin. Kita juga pelanggan percaya kepada kita, dan jangan lupa untuk berinovasi produk supaya pelanggan tidak bosan pada produk. Sarannya yaitu lebih meningkatkan lagi pemasaran produknya agar bisa membuka cabang di berbagai daerah. Dan di sini ada testimoni dari 5 orang mahasiswa. Yang pertama yaitu dari Risa Aprilia, yang kedua dari Muhammad Rendiansah, yang ketiga dari Slamet Abdullah, yang keempat dari Muhammad Aksal Firdaus, yang kelima dari Ferry Mukti. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.